Mari kita lihat sebentar apa yang Tuhan berikan untuk hambanya dan untuk kita sekalian dalam klip. Untuk Pak Niko hari ini, Tuhan memberkati. I think it's very appropriate at this moment Saya rasa sangat tepat sekali pada saat ini for the word of the Lord to come. untuk firman Tuhan disampaikan. I shared with Pa Nico this afternoon. The Holy Spirit had given me a word for him. Tadi siang saya sudah bagikan, minta Pak Niko izin karena Tuhan kasih firman untuk dia. I want to share with you, my friend, it's with the fear of the Lord I give you this prophecy. Ya, ini dengan perasaan begitu takut akan Tuhan saya sampaikan perkataan nubuatan ini. We just talked about the prophet anointing Jehu. Tadi kita baru bicara mengenai Nabi Tuhan mengurapi Yehu. And we just want to wait a moment for the right second. Menunggu saat yang tepat. This afternoon, the Holy Spirit spoke to me. Tadi siang Roh Kudus bicara pada saya. He spoke to me about the third Dia Pentecost. bicara kepada saya mengenai Pentakosta ketiga ini. And he said this, Dia katakan ini. at Azusa Street, Pada waktu Azusa Street terjadi, I chose a man. aku pilih seseorang. And the Lord says, Tuhan katakan, I gave you the message of the third Pentecost. aku berikan message mengenai Third Pentecost ini. Because even as the Azusa Street anointing came from the west to the east, Sama seperti urapan Azusa Street menyebar dari barat ke timur. this new Pentecost Pentakosta baru ini is going to go east to west. akan dari timur sampai ke barat. Can you just put this down? The Lord told me, Tuhan kasih tahu saya, you have been through many tests, kau sudah lewat banyak ujian, you've been through many trials, banyak kesulitan. and you have passed the test well. Kau sudah lewati ujian dengan You baik. have passed the humility Kau test. sudah lulus ujian kerendahan hati. You have passed the sacrifice Sudah test. lulus ujian korban. You have passed the test of living a unselfish life. Kau sudah lulus ujian hidup tidak mementingkan diri sendiri. I have required so many things of you, son. Aku sudah nuntut banyak hal darimu, anakku. And now the Lord says Sekarang Tuhan this, katakan ini, I chose a William Seymour. aku pilih William Seymour. And this time Dan saat ini to be a messenger untuk menjadi of the pembawa third Pentecost. pesan dari Pentakosta ketiga. I choose you. Aku pilih engkau. Holy Spirit, Roh Kudus, I anoint aku urapi this messenger, hamba-Mu pembawa I pesan ini. anoint Aku urapi this one orang ini for this third Pentecost. untuk Pentakosta ketiga. And the Lord says, Tuhan katakan, you will be changed engkau akan berubah into a different man. menjadi orang yang berbeda. You are coming to the greater season. Engkau akan masuk ke musim yang lebih besar. Everything you've done Semua before, yang kau lakukan sebelumnya, the anointing, pengurapan, the influence. pengaruh. And the Lord Dan says, Tuhan katakan, now it's going to go to the whole world. sekarang kau akan dipakai ke seluruh dunia. And the Lord says, Tuhan katakan, this ini is adalah the time. waktunya. Hallelujah! Wow! And the sound Ini of bunyi Pentecost dari will Pentakosta go from east to west, akan kali ini dari to the timur north, ke to the barat, south. dari selatan ke utara. Stadiums Tetap will be akan filled dipenuhi with youth worshiping. dengan banyak bunyi The penyembahan. baptism of the Holy Spirit Baptisan Roh Kudus will be poured out akan dicurahkan on all ke flesh, atas semua manusia. says the Lord. Demikian firman Tuhan. Stand behind him. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. The breath of God. Demikian nafas anointing. Allah, pengurapan Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Double. 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 Hallelujah. Haleluya.
Kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, bagiku. Balabasyara, balabala. Yesus, Yesus, segalanya. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Kita angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Yang sudah berbahasa roh, saat ini. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh Jesus, Jesus. Terus berdoa, terus berbahasa, terus. Oh Yesus, oh Yesus, hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Aba. Begitu kuat hamba-Mu rasakan. Kau sedang melawat anak-anak-Mu. Kau sedang menjamah anak-anak-Mu satu persatu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, terima kasih kalau kami diizinkan memasuki tahun yang baru. Tahun 2019. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, berbicara sekarang melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, Aba. Urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan berkatakan, lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih Tuhan. Belum terlalu terlambat kalau saya ucapkan selamat tahun baru 2019. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Jangan cuma amin, tepuk tangannya yang keras. Saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2019. Saya tidak tahu keadaan saudara ketika tahun 2018 apa yang saudara alami. Tapi ingin satu hal yang ingin saya katakan pada saudara. Apapun yang saudara alami tahun 2018. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus. Saudara harus tahu satu hal. Apapun yang saudara alami. Karena Tuhan mengasihi saudara.
Tuhan mau agar kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua masuk surga. Nah saudara, kalau kita melihat ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini kita harus berani berkata begini. Tuhan, saya percaya tahun 2019 akan lebih baik daripada tahun 2018. Mengapa? Sebab kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan selalu baru tiap minggu. Kasih Tuhan selalu baru tiap bulan. Kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap tahun. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau pada tahun 2018 Tuhan berikan tema tahun permulaan yang baru. Memasuki tahun 2019 Tuhan berikan tema tahun kelahiran yang baru. The year of new birth. Saudara kasih Tuhan, katakan bersama saya, tahun 2019. Tahun 2019, tahun kelahiran yang baru. Tahun kelahiran yang baru. Kita berikan tepuk tangan buat tahun yang baru ini. Oh. Apa bedanya dengan permulaan yang baru? Kalau permulaan yang baru, itu sesuatu yang sudah ada, tapi diperbarui. Tapi kalau kelahiran yang baru, sesuatu yang tidak ada, yang belum ada, jadi ada. Saudara, saya percaya saudara akan mengalami mujizat yang baru. Mujizat yang baru yang saya maksudkan itu yang dialami pribadi-pribadi. Misalnya si A mengalami mujizat, kita belum. Tapi tahun ini kita akan mengalami mujizat yang seperti itu. Itu mujizat yang baru. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara akan mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita memasuki tahun yang baru, tahun kelahiran yang baru, itu terambil dari Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin. Saudara,
Ayat ini sebetulnya berbicara tentang kelahiran baru, dilahirkan kembali. Tuhan tuh memberitahu kepada saya, nanti memasuki tahun 2019 akan banyak orang yang mengalami kelahiran baru. Dilahirkan kembali. Itu bukan hanya dari orang-orang yang belum percaya, tetapi juga orang Kristen yang namanya Kristen tapi belum lahir baru. Itu banyak. Saya percaya itu akan terjadi. Ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, kalau boleh saya tahu, di antara saudara ada berapa banyak yang yakin saya sudah lahir baru. Oh, puji Tuhan. Yang belum angkat tangan gak apa-apa juga. Saudara harus tahu bahwa saudara perlu lahir baru, dilahirkan kembali. Sebab kalau orang belum dilahirkan kembali, saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus ngomong begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Baca, 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, kelahiran baru, dilahirkan kembali itu dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita bertobat. Itu mulai dari sana. Nah, tadi sudah saya tanya kepada saudara, ada berapa banyak yang sudah percaya sudah lahir baru? Sudah angkat tangan. Saudara berarti percaya kepada nama Allah. Saudara harus tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Ada berapa banyak yang percaya saya memiliki hidup kekal. Artinya saya sudah selamat. Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara. Kita akan berkaca kepada 9 hal ini. Kalau saudara tak termasuk daripada orang-orang yang melakukan 9 hal, saudara tahu bahwa kita mendapatkan hidup kekal. Artinya kita sudah diselamatkan. Yang pertama, yuk kita baca. Kita yakin memiliki hidup kekal kalau kita percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sekali lagi boleh saya lihat? Sampai kata saudara. Saudara, apa artinya saudara percaya ini? Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan melakukan dari 2 sampai 9. Saudara lihat, apakah sudah melakukan yang seperti itu? Yuk yang kedua. 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita menghormati Kristus sebagai Tuhan. Artinya, sebagai Tuhan, Lord. Terus dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintahnya. Saudara sudah melakukan ini? Ada berapa banyak yang melakukan? Makin sedikit. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara akan melakukan ini. Yang ketiga, baca. 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Dan jikalau kita menang terhadap daya tarik dunia. Ada berapa banyak yang masih terkena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup. Itu termasuk di sini. Saudara, kalau mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, saudara akan lakukan ini. Ada berapa banyak yang sudah melakukan? Yang melakukan ini makin sedikit. Karena hati-hati. Terus nomor 4. 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita sudah biasa dengan tekun melakukan kebenaran, bukan dosa. Sudah biasa melakukan, bisa. Karena biasa melakukan ini. Saudara sudah melakukannya, jawab sendiri. Nanti kalau suruh angkat tangan makin sedikit nanti. Serius, tidak main-main. Ini pesan Tuhan. Yang kelima. 1, 2, 3.
kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita mengasihi saudara seiman. Ada berapa banyak? Oh, nggak usah. Saya nggak usah tanya, nanti aja. Ya, sudah perhatikan. Mengasihi saudara seiman. Yang keenam. 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita sadar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Katakan amin. Saya mau tanya, yang sadar dan tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, ini pasti. Roh Kudus jangan diajak ke tempat yang aneh-aneh. Jangan dimasukin barang yang aneh-aneh. Amin. Roh Kudus di dalam kita. Ini banyak yang tidak sadar. Wah, Roh Kudus di dalam saya. Ke tempat yang aneh-aneh. Ya terserahlah, saudara tafsir sendiri yang saya sebut aneh. Dimasukin barang aneh-aneh. Berapa sekarang? 7. Kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara akan melakukan itu. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita sungguh-sungguh mengasihi teladan Tuhan Yesus dan hidup seperti Tuhan Yesus. Yang sudah melakukan katakan amin. Tuhan Yesus berkata dan Tuhan Yesus sudah melakukan. Kalau ditampar pipi kiri, sambil ketawa kata, pipi kanan. Kalau ada orang yang memaksa minta jubahmu, nggak ada yang nyaut. Kalau ada orang yang maksa sudah berjalan 1 mil, yang ramai cuma di sini, yang lain cuma. Saudara, perhatikan ya. Ini serius. Saudara mungkin selama ini dengar terlalu gampang. Artinya kalau kita tuh percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya percaya ya ini. Jadi bukan, saya percaya. Loh, percaya itu apa artinya? Ya ini, melakukan ini. Saya kan nomor berapa? 8. Ayo, 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita percaya, menerima, dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus percaya akan firman Tuhan Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru. Yang percaya katakan amin. Sudah percaya firman Tuhan Yesus dan para rasul di perjanjian baru? Amin. Yang ke-9. Ayo, 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Turunkan dulu. Siapa yang berdoa tiap hari begini? Tuhan Yesus datanglah segera. Maranatha. Ada berapa banyak? Saya tiap hari saya merindukan kedatangannya. Saudara harus berdoa seperti itu, artinya rindu. Tuhan, jangan cepat datang. Saya baru tunangan. Loh, ini lain lagi cerita. Ini banyak seperti itu. Saya baru usaha. Saya ingin menikmati hidup. Ini bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ini serius. Saudara mungkin selama ini menganggap enteng ini. Oh, saya sudah selamat. Oke, kita berkaca. Apa yang kalau ditanya, percaya Tuhan Yesus? Percaya. Sekarang yang dimaksud percaya itu apa? Melakukan yang 2. Sekarang boleh foto. Yang 9 foto. Kok enggak banyak seperti tadi pagi lebih banyak. Sekarang mulai banyak. Saudara, taruh di kamar mandi, di kaca, di ruangan makan, perkatakan kepada anak-anakmu, kasih tahu. Kasih tahu. Saudara lakukan. Ini bagi ayah-ayah, orang tua, tapi bagi anak-anak. Katakan pada teman-temanmu, generasi milenial, kasih tahu. Jangan main-main, bener. Orang terlalu menganggap enteng tentang hidup kekal selama-lamanya. Nah, oke, sudah, saya tunggu, nggak apa-apa. Foto aja 10 kali boleh. Udah yang 1 taruh di mana, 2 di mana. Yang di luar juga foto, bisa.
Oh sudah ya? Oke. Sekarang saya mau berbicara yang nomor 5. Ini pesan yang sangat kuat yang saya harus berbicara. Yang nomor 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita mengasihi saudara seiman. Saudara, satu kata, mengampuni. Mengampuni, pengampunan itu dari hati. Betul? Amsal 4 ayat 23 berkata. Kalau kita baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup, mau mati, tergantung dari hati. Mau hidup baik, hidup jelek, semua tergantung dari hati. Katakan amin. Ini kuncinya di hati. Mau mengampuni, tidak mengampuni, semua itu dari hati. Saudara, saya ingat Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami kepada kita. Tuhan Yesus berkata, berilah kami makanan hari Yesus dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, aku juga tidak akan mengampuni kamu. Saya mau tanya pada saudara, mengampuni ini menurut saudara dalam pikiran itu di mana? Mengampuni di dunia ini saja atau dunia akhirat? Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengampuni itu cukup 7 kali kan? Oh no, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Mungkin ada yang berkata, kok enak? Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, tiap kali berbuat salah, datang kepada saudara, sorry ya, ampuni saya. Saudara harus mengampuni. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak mengampuni saudara. Nanti saudara kan tahu, mengampuni yang dimaksud ini di dunia ini saja atau dunia akhirat. Saudara, ayo supaya untuk membaca pertanyaan saudara, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Kita banyak ayat hari ini. Tapi saudara supaya ngerti, ini bukan katanya Niko, tapi firman Tuhan yang berkata. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa berkata bahwa ia dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Yuk terus baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Saya mau tanya, lawan hidup kekal, lawannya apa? Mati kekal. Kalau orang membenci saudaranya, dia pembunuh, tidak ada hidup kekal. Artinya yang dia dapatkan apa artinya? Yang keras, jangan ragu-ragu. Mungkin sudah baru dengar nih. Tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Jangan main-main. Ini saya tahu ini yang paling berat nih soal hati. Karena saudara berinteraksi terus sama orang-orang. Dan saudara harus jaga ini. Tidak gampang, saya tahu. Tapi kalau saudara mengikuti ini, saudara harus hanya 2. Mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya. Tapi saya berdoa, setiap saudara yang dengar firman Tuhan semua ini dapat hidup kekal selama-lamanya.
Yang percaya katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk baca. Ini penting. Perhatikan. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara ini bukan pendeta tuh. Kalau ada pendeta, haleluya, haleluya, tapi dia membenci saudaranya. Saya mengasihi Allah, bohong. Bukan Niko yang ngomong, sama firman Tuhan yang pendusta, bohong. Meskipun kelihatannya, hafal ini. Saya baca ini 1000 kali sudah. Kalau ada, bohong. Hati-hati. Orang kadang-kadang kenampaan dari luar, hamba Tuhan. Wah, no. Dilihat, dia mengasihi saudaranya atau tidak. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk janji di hadapan Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saya pengen berkata, saya akan lakukan Tuhan. Saya akan lakukan Tuhan. Sebelum angkat tangan, saya lakukan Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya berkata, Tuhan, saya akan lakukan itu Tuhan. Memasuki tahun 2019 saya akan lakukan. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Memang hamba-Mu tahu tidak gampang untuk menjaga hati. Karena kami berinteraksi terus dengan sesama kan. Tapi hamba-Mu percaya hari ini firman-Mu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hamba berdoa. Setiap anak-anak mendapat kehidupan, hidup kekal selama-lamanya. Bapak terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu tahu ini pesan-Mu yang begitu kuat memasuki tahun 2019. Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ketika memasuki tahun 2019, Tuhan ingatkan kepada saya tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini kitab yang unik. Saudara, Mazmur itu terdiri 150 pasal, yang diketahui penulisnya dengan pasti 100 pasal. Dari 100 pasal, 73 pasal ditulis oleh Daud. Yang 50 pasal tidak diketahui penulisnya dengan pasti, tapi banyak diperkirakan itu ditulis oleh Daud. Sehingga ada orang yang memperkirakan dari 150 pasal yang ditulis oleh Daud itu sekitar 100 pasal. Saudara, ini luar biasa. Karena sekali lagi kitab Mazmur kitab yang unik. Kenapa? Alasan pertama karena memiliki ayat yang terpanjang di Alkitab. Mazmur 119, 196 ayat. Di situ judulnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan, dia akan berbahagia. Katakan amin. Yang kedua, kenapa unik? Karena memiliki ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Wow.
2 ayat Mazmur 117. Judulnya, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Tuhan berkata, pujilah, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dalam unity siang dan malam. Rakyat kasih Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa unik? Karena memiliki ayat tengah Alkitab. Jadi ayat tengah Alkitab itu di Mazmur 118 ayat 8 yang isinya lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Artinya kita diminta untuk berharap mengandalkan hanya kepada Tuhan. Tidak kepada manusia, tidak pada kekuatan sendiri. Yang mau dikatakan amin. Saudara memasuki tahun ini, perhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus hidup menurut firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini artinya hidup intim dengan Tuhan. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ada berapa banyak yang berkata, saya mau lakukan itu Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 5 ayat 24. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mau ikut rapture? Hanya bergaul erat dengan Tuhan. Hanya intim dengan Tuhan. Dan pesan yang ketiga, Tuhan meminta kepada kita berharap hanya kepada Tuhan. Mengandalkan hanya Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru memasuki tahun 2019. Mungkin ada yang sudah lemah. Lesu. Tapi kalau sudah berharap pada Tuhan. Memasuki tahun 2019. Tiba-tiba menjadi cerah. Diberikan satu kekuatan yang baru. Berlari tidak lesu. Berjalan tidak lelah. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan itu melebihi kekuatan anak-anak muda. Wow. Wow. Luar biasa. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya. Terbang naik dengan sayap terawali. Berlari tiada berjalan tiada pernah ajarku harap kau Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap Tuhan engkau diperbarui kekuatanmu masuk tahun 2019. Raja Wali berlari tiada berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Yang mau berharap pada Tuhan katakan amin. Kalau saudara berharap pada Tuhan, saudara adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, orang berkenan dalam perjalanan hidup ini bisa jatuh. Dalam masalah, macam-macam. Tapi Tuhan janji bagi orang yang berkenan, kamu boleh jatuh. Tapi tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan menopang tangan saudara, tangan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang amin. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh
Angkat tangan kanan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Wow. Masuk tahun 2019, saudara exciting gak? Wow. Saudara, orang yang berharap sama Tuhan, mata Tuhan itu akan tertuju kepada kita. Dia mau menasehati, mau mengajar, dia mau menunjukkan jalan. Apa yang harus kita tempuh? Masuk tahun 2019. Ada beberapa banyak yang berkata, wow. Wow, luar biasa. Saudara, Alkitab juga katakan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir dalam tahun kering. Saudara, kalau setiap saya membaca tentang berita ekonomi, selalu ada kata-kata ini, waspada terhadap ekonomi dunia. Ekonomi dunia lagi kacau. Tapi bagi orang yang berharap, mau kacau kayak mau kering, saya nggak peduli. Orang kesana saya berharap sama Tuhan, saya tidak khawatir terhadap tahun kering. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Disembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Wow. Disembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Wow. Haleluya. 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 Saudara, kalau saudara hidup menurut firman Tuhan, saudara akan berbahagia. Ada berapa banyak yang memasuki tahun 2019, Tuhan, saya ingin bahagia. Saya mau hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Ada berapa banyak? Kita baca Yesaya 48, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Saudara, kalau saya tanya, saudara mau hidup berbahagia? Ada berapa banyak yang berkata, saya ingin hidup penuh dengan damai sejahtera. Saudara, orang di luar sana itu semua cari itu. Mereka cari melalui uang, pangkat, kekuasaan, otoritas, popularitas, apa saja. Tapi mereka tidak dapatkan. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Katakan wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selama berbahagia. Ini yang saya baca waktu tanggal 1 Januari. Mazmur 1 ayat 1-3. Mau berbahagia? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Saudara, saudara percaya nggak? Apa saja yang saudara perbuat dalam tahun 2019 berhasil. Asal kesukaan kita adalah firman Tuhan. Renungkan firman ini siang dan malam.
lakukan. Firman Tuhan akan saudara alami. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah firman Tuhan. Firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Yang percaya katakan wow. Yang percaya katakan wow. Saudara, kita baru memasuki tahun 2019. Saya mau tanya, saudara mau melayani satu dengan yang lain? Memberitahu tentang kebahagiaan apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Nanti sebelah sininya, baru yang terakhir nanti saya. Beri dulu, maka engkau akan diberi. Apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Bentar dulu. Saya lihat di situ, apa saja yang Anda perbuat. Yang dilihat nih siapa ini? Apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Sebelah kanannya. Apa saja yang Anda perbuat pasti. Angkat tangan saudara. Apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Wow, haleluya. Wow, betul-betul exciting memasuki tahun 2019. Wow. Benar ya? Mau berbahagia. Mau hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Saya diingatkan ketika Tuhan Yesus lahir, maka disambut dengan puji-pujian oleh malaikat dan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara mau mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah-limpah, saudara harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya diingatkan Daud. Daud memang luar biasa, disayang Tuhan. Mengenai Daud, aku telah menemukan Daud bin Isai. Tuhan bilang, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud itu berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendak Tuhan. Sekarang masalahnya, kehendak Tuhan yang mana yang dia lakukan? Ini Kisah Rasul 13 ayat 36 bagian A. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bukan zamannya orang lain. Tapi pada zamannya. Mau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Ini yang lagi populer now, saudara. Pada zaman apa kehendak Tuhan pada zaman now? Tadi saudara sudah saya perlihatkan tentang Pentakosta yang ketiga. Saudara, kita hari-hari ini sedang ada di dalam Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga itu adalah masa pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada zaman now. Dan itu yang terbesar, yang akan membuat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ini adalah masa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau ikut untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, katakan amin. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa itu muridku. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang mau melakukan ini katakan amin. Ini yang saudara harus lakukan. Ini kehendak Allah pada zaman now.
Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, itu Pentakosta ketiga itu gimana ya Tuhan? Kira-kira untuk Indonesia saya belum punya gambaran Tuhan. Saudara, ternyata yang diberitahu oleh Tuhan bukan orang Indonesia, tapi orang Australia. Saudara, kalau saya perlihatkan gambarnya, coba gambarnya. Nah ini Russell Evans. Waktu ketemu dengan saya, wah topimu bagus sekali. Langsung dia buka topinya, gundul, botak. Ini kenapa kok saya pakai topi, dia bilang. Nah saudara, ini tetangga, gerejanya ini tetangga kita yang di Melbourne. Gak sampai 50 meter. Ini sekarang sudah terkenal di dunia akibat daripada lagu-lagunya. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Itu lagu. Dia keliling dunia. Dia yang dikasih penglihatan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Apa yang dia lihat? Roh Kudus dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dan dia melihat ada awan-awan. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan. Seperti ditiup angin keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan dia melihat jutaan anak-anak muda yang berkobar dalam api Roh Kudus. Dan mereka cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Dan melayani bangsa Indonesia belum pernah terjadi sebelumnya. Katakan amin. Katakan amin. Yang umurnya di bawah 40 tahun. Lambaikan tangan saudara. Ini yang dilihat. Saudara yang dilihat. Coba boleh bangkit berdiri. Yang di bawah 40 tahun. Bangkit berdiri. Wow, makin lama makin banyak. Ya, cepat. Ini saudara yang dilihat. Saya ikut berdiri. Jadi ini yang juga dilihat. Buktinya tadi, saya akan bersama saudara. Mau? Saya mau tanya kepada, mau bersama saudara? Apakah saya sudah terlalu tua untuk berdiri? Enggak, puji Tuhan. Saudara, dulu. Nanti saya berdiri lagi, nanti saya doakan. Dengar, yang tadi berdiri orang Indonesia atau orang Singapura? Indonesia. Engkau yang dilihat. Engkau yang dilihat. Ini juga dilihat oleh rekan saya di Amerika Serikat. Ketika saya menyampaikan ini, dia dapat satu nubuatan. Nubuatannya yang luar biasa, banyak nubuatan, tapi yang luar biasa dia bilang, Pentakosta ketiga itu akan menyebar di seluruh dunia. Dan itu dimulai dari kegerakan anak-anak muda. Dia sebut negara Muslim. Tapi sebetulnya itu yang dimaksud negara Indonesia. Negara Indonesia bukan negara Muslim. Tapi negara dengan penduduk yang beragama Islam yang terbesar di dunia. Tapi Indonesia yang dimaksudkan. Jadi saudara, Pentakosta ketiga akan menyebar di seluruh dunia. Dan ini dimulai dengan kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Dan dari timur akan ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Saudara yang dilihat, saudara yang tadi berdiri. Katakan amin. Ada berapa banyak? Sekarang saya minta untuk berdiri kembali. Sekarang berdiri. Dengan cepat berdiri. Saya mau doakan saudara. Saya mau tanya di hadapan Tuhan sekarang. Engkau siap dipakai Tuhan? Yang siap lambaikan tanganmu. Saudara akan menjadi generasi yang saya sebutkan dengan generasi Yeremia. Yeremia itu adalah nabi muda yang diperkirakan umurnya 20-30 tahun waktu dipakai Tuhan. Dan dia disuruh bicara oleh Tuhan sesuatu yang tidak populer waktu itu. Akibatnya dia banyak dianiaya. Dia mau dibunuh. Dia dibuang ke perigi. Dia masuk ke penjara. Dan itu, tapi Yeremia terus. Apakah saudara, anak-anak muda, engkau siap? Tuhan, saya mau melakukan, akan berbicara apa yang Tuhan suruh pada saya. Ada berapa banyak yang berkata? Lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Kau akan diberkati Tuhan.
Tapi kau tahu risikonya. Tahu risikonya. Seperti tadi, takut? No, jangan takut. Sekarang saya mau tanya kepada yang duduk. Yang duduk mau berdiri juga enggak? Iya, di sini nih, ini generasi yang berdiri ini generasi milenial. Tidak tahu setnya ada enggak? Tapi yang duduk X, baby boomer, generasi silent. Amin. Saya untung juga berdiri, dia termasuk milenial juga nih. Tadi bilang terlalu tua, enggak. Memang saya bersama saudara. Karena saya diberi tugas oleh Tuhan untuk bersama engkau anak-anak muda. Dan yang duduk nomor 1, doakan mereka. Dorong mereka. Tapi yang kedua, saya mau tanya pada generasi, siapkah Anda untuk memenangkan generasi-generasi kita? Nggak tahu termasuk yang X yang mana, ada berapa banyak yang berkata? Kalau gitu kita bangkit berdiri semua. Saudara, saya mau tanya, saudara mau hidup lurus di hadapan Tuhan? Ada berapa? Saya tahu risikonya. Saya tunjukkan kepada saudara risikonya, terutama anak-anak muda yang generasi. Saya coba tampilkan risikonya. Faham? Faham? Mulai ngangguknya mulai agak berat. Saudara yang lurus itu akan dipukul terus sampai masuk. Tetapi yang bengkok itu justru dibiarkan. Saya pikir yang bengkok ini dibiarkan, apa dibiarkan begitu terus yang bengkok? Suatu saat dicabut. Terus setelah dicabut dimasukkan api. Gak ada paku yang dibuang mahal nih. Itu ini mahal. Masukkan api. Tapi saya percaya kau yang berjalan lurus. Dipukul gak apa-apa. Pak. Memang untuk masuk perlu dipukul. Supaya kita berfungsi. Sebagaimana Tuhan panggil untuk kemuliaan Tuhan. Kita itu perlu. Kadang-kadang kita wah saya dipukul. Itu memang caranya Tuhan. Ada berapa banyak yang berkata, saya siap Tuhan. Katakan bersama saya, ini aku Tuhan. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Teruslah aku sampai generasiku diselamatkan. Saudara, lagu ini muncul ketika ada 20.000 anak-anak muda berkumpul beberapa waktu yang lalu. Dan Ibu Christine, adik saya, dapat lagu ini. 20.000, saya bilang 20.000. Itu orang Jawa bilang uyel-uyelan. Ngerti ya? Yang Surabaya, uyel. Waduh, 20.000 anak-anak muda datang dengan gak masuk akal. Mereka mendaftar, datang. Ada sesuatu yang menarik. Dan mereka berkata sambil berdiri, saya percaya, sambil angkat tangan. Seperti saudara-saudara angkat tangan. Dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari angkat kedua tangan saudara, sembah Tuhan. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat anak-anak-Mu yang ada di Singapura ini Tuhan. Mereka adalah anak-anak Indonesia Tuhan. Anak-anak Indonesia yang akan menjungkir balikkan dunia. Tuhan, terima kasih. Pakai oleh Tuhan.
Terima pengurapan. Terima. Terima. Oh, oh Yesus. Tuhan, kami sedang memasuki masa penuh jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Kau datang untuk kali kedua. Pakai kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami. Tuhan, terima kasih. Setelah boleh duduk, para pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus ini, pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami. Kau tegur kalau kami salah. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Mari memasuki tahun yang baru. Selesaikan semua di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang selama ini disembunyikan, belum diselesaikan, sekarang selesaikan. Minta ampun. Supaya sudah diberkati masuki tahun yang baru ini. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni anak-anak. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni. Oriala basyara bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Apa? Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa.